Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit membahas terkait dengan Incoterm yang beranggotakan saya sendiri Nikmatur Rosidah NPM 208, Anissa Firdanur Rohmah NPM 211, dan Siti Mutmainah NPM 212. Yang pertama adalah pengertian Incoterms. Incoterms atau International Commercial Terms adalah peraturan internasional tentang syarat perdagangan luar negeri agar mereka memperoleh kepastian tentang rumusan tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak secara sederhana dan aman. Selanjutnya adalah hal yang dijelaskan dalam Incoterms. Yang pertama ada proses pengiriman barang, yang kedua penanggung biaya yang timbul, yang ketiga penanggung jawaban proses ekspor dan impor, dan yang terakhir adalah penanggung resiko. Untuk penanggung resiko ini dimaksudkan jika terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Nah, kemudian Incoterms sendiri merupakan trademark milik ICC. Organisasi ini sangat keras melindungi trademarknya karena sejalan dengan tujuan utama. Dalam era perdagangan global saat ini, arus barang masuk dan keluar sangat cepat. Demi memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor yang berbasis aturan internasional seperti Incoterms 2010 yang berlaku mulai Januari 2011 maupun yang berbasis aturan lokal seperti administrasi kepabeanan. Pemahaman yang baik mengenai tata cara ekspor atau impor ini sangat penting karena akan semakin memperlancar proses pelaksanaan ekspor impor baik dalam hal proses dengan bea cukai maupun perbankan. Incoterms mengatur 3 hal. Yang pertama ada costs, yang kedua ada risks, dan yang ketiga responsibility. Cost adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pengantaran barang. Risks adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak berkaitan dengan proses pengantaran barang. Sedangkan responsibility adalah tanggung jawab atau tugas pengurusan yang timbul sebagai konsekuensi dari proses pengantaran barang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kelompok E atau Departut. Baik, di EXW, Incoterms atau matan bekerja ini hanya membebankan kewajiban minimum pada penjual. Lebih khusus, penjual hanya perlu mengirimkan barang ke pembeli di tempat pengiriman yang ditentukan oleh biasanya merupakan tempat usaha penjual, tetapi dapat berupa lokasi tertentu seperti gudang, pabrik, dan lain-lain dalam waktu yang disepakati dan ditentukan di dalam kontrak. Nah, di sini penjual tidak diharuskan memuat barang pada kendaraan tertentu atau membersihkan barang untuk diekspor jika tempat pengiriman tidak ditentukan dalam kontrak, atau jika beberapa tempat pengiriman dapat dipertimbangkan, penjual dapat memilih titik yang paling sesuai dengan tujuannya. Pada prinsipnya, sampai barang belum dikirim seperti yang ditentukan dalam kontrak penjualan, penjual menanggung semua resiko kehilangan atau kerusakan barang. Setelah dikirim, resiko semacam itu secara otomatis dialihkan ke pembeli. Hal yang sama berlaku untuk setiap biaya yang berkaitan dengan barang sampai pengiriman barang. Biaya ditanggung oleh penjual setelah pengiriman mereka oleh pembeli. Selanjutnya yaitu kelompok F atau Main Carriage on Pipe. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu FCA Free Carrier, dan VAS Free Alongside Ship, dan FOB atau Free On Board. Nah, yang pertama yaitu FCI Free Carrier. Nah, di sini berarti bahwa penjual menyerahkan barang dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor kepada pengangkut di tempat yang ditunjuk pembeli. Yang kedua adalah FAS Free Alongside Ship atau biasa disebut pelabuhan pengapaian. Nah, di sini penjual wajib menanggung biaya dan resiko sampai dengan penyerahan barang di samping kapal dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Nah, hanya dapat dipakai untuk
angkutan laut, dan sungai saja. Dan yang ketiga yaitu FOB atau Free on Board atau biasa disebut pelabuhan pengapalan. Di sini penjual wajib menanggung biaya dan resiko sampai dengan barang melewati batas pagar kapal di pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pemilihan term FOB, yaitu bahwa resiko telah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang melewati pagar kapal. Oleh karena itu, apabila penjual dikehendaki bertanggung jawab atas pengaturan di atas kapal harus dijelaskan dalam sales contract. Selanjutnya adalah kategori C yang berisikan 4 ketentuan perdagangan. Yang pertama CPT. Pengiriman barang terjadi ketika barang dikirim oleh penjual ke pengangkut di tempat yang telah disepakati. Dalam hal ini, penjual memiliki kewajiban untuk melakukan kontrak dengan biayanya untuk pengangkutan barang dari titik pengiriman ke tempat tujuan. Keberadaan kontrak pengangkatan tidak berdampak pada pengalihan risiko dari penjual ke pembeli yang terjadi pada titik pengiriman. Yang kedua, CIP. Peralihan risiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual. Namun penjual masih tetap harus menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai barang mencapai tempat tujuan. Dalam CIP, penjual harus menyediakan asuransi pengangkutan yang menanggung resiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan. Namun penjual hanya berkewajiban membayar premi asuransi dengan perlindungan minimal. Yang ketiga, CVR. Penjual mengirimkan barang kepada pembeli dengan menaruhnya di atas kapal yang diantarkan. Karena itu, resiko kehilangan atau kerusakan barang dialihkan kepada pembeli ketika barang ditempatkan di atas kapal di pelabuhan pengiriman. Namun, penjual juga harus menanggung biaya yang terkait dengan pembongkaran di pelabuhan yang dihasilkan dari kontrak pengangkutan kecuali disetujui sebaliknya. Yang terakhir, CIV. CIV intercom ini sangat mirip dengan yang ada di CVR intercom. Perbedaan utama antara CIV dan CVR terletak pada persyaratannya. CVR intercom bagi penjual untuk menyimpulkan asuransi yang menyangkut risiko kehilangan atau kerusakan barang dari pelabuhan pengiriman ke pembeli paling sedikit. Namun bertentangan dengan CIV intercom, penjual harus untuk memperoleh asuransi minimum. Yang selanjutnya, kategori D yang berisi 3 ketentuan perdagangan. Yang pertama, DAP. DAP intercom barang-barang dianggap dikirim oleh penjual kepada pembeli ketika barang-barang tersebut ditempatkan di tempat pembeli pada kendaraan transportasi yang siap untuk dibongkar di tempat tujuan atau titik yang disepakati. Namun penjual menanggung resiko sampai barang tersebut berada di tangan pembeli di tempat tujuan untuk membongkar barang dari kendaraan transportasi di tempat tujuan. Yang kedua, DPU. DPU intercom pengiriman barang oleh penjual ke pembeli terjadi ketika barang diturunkan dari kendaraan dan diletakkan di tempat tujuan atau pada titik yang telah disepakati. Intercom ini mengharuskan penjual untuk menurunkan barang di tempat tujuan. Karena itu, penjual menanggung resiko sampai barang dibongkar di tempat tujuan. Yang terakhir, DPP. DPP intercom penjual mengirimkan barang kepada pembeli sampai ke tempat tujuan, dibersihkan untuk impor, siap untuk dibongkar di tempat tujuan atau titik yang telah disepakati. Dengan kata lain, intercom ini membebankan tanggung jawab maksimal kepada penjual. Intercom ini kebalikannya dari intercom EXW yang membebankan kewajiban terberat kepada pembeli. Maka DPP ini membebankan kewajiban yang terberat kepada penjual. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.